Oke teman-teman, kembali lagi di DSMA channel ya. Oke, di sini kita akan melanjutkan belajar bahasa JavaScript-nya. Nah, di sini mulai menarik. Kita akan membahas tentang export require ya. Oke, apa itu export require di JavaScript? Oke, intinya export require ini nih, bentar, tak tutup dulu. Intinya export require ini defaultnya JavaScript Node.js ya. Itu ECMAScript 5 untuk mengimport file JavaScript lainnya. Jadi bentar, saya buat foldernya dulu. Oke, kita buat file satu misalnya. Oke, jadi intinya di export require di part video kali ini kita akan mencoba mengimport file JavaScript lain. Jadi di dalam file JavaScript lain kita bisa mengakses function, objek, uh, variabel dan lain-lainnya ya. Nah, ini tujuannya untuk apa? Supaya kalau coding kita itu biar tidak terlalu banyak ya dalam satu file itu. Misalkan untuk coding-coding sebelumnya ini ada for in loop. Nah, ini misalkan cuma hanya 18 baris ya. Tapi kalau nanti udah kompleks ya itu nanti bisa ratusan bahkan ribuan baris ya. Nah, itu kalau satu aplikasi ya. Satu aplikasi itu pakai satu file aja ya ribet nanti untuk developmentnya bingung soalnya nanti bakal banyak baris ya, untuk pengembangannya nanti kurang efektif. Makanya dibuat ekspor impor atau ekspor require ini untuk mengcoding dengan banyak file ya. Oke, langsung aja contohnya. Coba kita buat function di sini misalkan ya, function penambahan atau penjumlahan, kok penambahan, penjumlahan dua bilangan ya. Misal di sini saya kasih parameternya xy, kemudian isinya fungsinya dia mereturn x plus y ini. Oke. Oke. Ekspresi ini kemudian saya buat lagi function pengurangan. Pengurangan xy juga ini return x kurangi y ya. Simple-simple saja. Terus mungkin satu lagi function luas lingkaran ya, luas lingkaran ini jari-jari atau R, kemudian returnnya 3,14 sebagai pi ya misalkan, kemudian dikalikan R atau R kuadrat. Nah, kurang lebih gini. Nah, ini ya saya buat satu file lagi, file 2 misalkan, file 2. Nah, saya ingin menjalankan function-function ini di file 2 ya. Nah, ini caranya gimana? Kita bisa ekspor ya. Nah, ekspor itu ada berbagai macam. Kita pakai modul.export dulu ya di sini. .export. Nah, modul.export ini sebenarnya dia mengekspor objek ya. Jadi nggak langsung fungsinya ini dia itu, tapi dia mengekspor objek sebagai objek ya. Jadi kemarin objek literal kita pakai kurung kurawa langsung. Kemudian kita taruh function-functionnya di dalam sini. Ada pengurangan, ada luas lingkaran. Oke. Nah, modul ekspor ini kalau sudah diekspor dari file sumbernya, file 1, kita bisa pakai di file 2. Caranya misal kita pakai require ya, require, tapi ini kita taruh di variabel misal file 1 gitu ya. 1 require kemudian titik 2. Nah, ini merujuk ke path atau jalur ke file yang mau diimpor atau di require ya, yang mau diimpor. Nah, itu misalkan titik sama dengan titik slash itu menandakan titik slash itu di folder ini ya, di folder yang sama dengan file 2, artinya di part 11. Folder part 11, kemudian udah muncul file 1, kita klik file 1 gini aja tanpa tipe ya, tanpa format JS karena udah pasti yang di require itu tipenya JS. Nah, kemudian ini kalau kita console.log dulu, console.log file 1,
Sini kita coba lihat hasilnya, buka terminal, pindah dulu foldernya part 11. Oke. Kita code, maaf, node maksudnya file 2 ya. Ingat file 2 kita run. Nah, dia akan menunjukkan bahwa penjumlahan pengurangan luas lingkaran ini ya, berhasil diimport di file 2. Terus pemakaiannya gimana? Ya kayak objek dengan pemanggilan metodenya. Misal luas lingkaran. Kemudian jari-jarinya 12 misalkan. Sini kita run lagi, kita clear dulu ya biar bersih. Kita run lagi, hasilnya ini luas lingkaran. Oke, jadi gampang ya ekspornya tuh seperti ini. Jadi nggak perlu banyak-banyak tenaga. Nah, tujuannya seperti tadi ya. Tujuannya supaya ini kan dia sudah memakan berapa ini? 11 maaf. 17 anggapanlah sampai sini ya 11 baris. Tapi di file 2 dia cuma memakan 3 baris ya. Kemudian ini bisa kita gunakan di file-file yang lainnya. Soalnya kita sudah ekspor di sini. Oke, ingat modul.export, kemudian yang diekspor itu sebenarnya objek ya, objek ini. Jadi kalau misalkan kalian ganti, misal di sini kan my object ya, my object itu isinya pengurangan luas lingkaran sama penjumlahan. Gini, kemudian ini diekspor my object ini tuh sama saja ya. Kita coba, hasilnya sama saja, tidak ada perubahan ya. Tetap tergantung nyamannya teman-teman itu gimana menggunakan export ini. Oke, nah itu untuk ekspor apa namanya function ya. Nah kita juga bisa ekspor variabel ya. Misalnya const p ya, p itu di sini kita pakai 3,14 misalnya. Ini kita pakai di sini p gini. Nah ini bisa diekspor juga teman-teman. Ekspor kita taruh di sini p gini ya. Nah p gini. Nah kita panggilnya sama file 1 terus langsung p gini. Kemudian kita coba, nah dia 3,14 ya. Jadi tidak hanya function tapi juga variabel bisa diekspor juga. Caranya sama, tinggal deklarasi variabelnya nilainya berapa, kemudian taruh di dalam objek sini, terus diekspor lewat sini. Atau teman-teman biar enggak banyak ngetik ya bebas ya, bisa langsung gini, itu enggak masalah, enggak ada error. Coba nggak ada error. Nah ini kalau kita mengimpor semua, nah ini kita mengimpor semua modulnya ya. Jadi satu file ini diimpor semua, yang ada di sini diimpor semua. Nah kalau mau impor salah satu aja, misalnya pengurangan aja, ya, itu kita bisa pakai kurung kurawal, kemudian ditulis pengurangan ya, pengurangan gini. Nah, ini bisa kita pakai pengurangan. Terus ini berapa, 12 sama 1 misalnya, kita konsol kita running. Nah dia tetap bisa, ini dia enggak mengimpor semuanya tapi hanya satu function aja ya. Ini terserah teman-teman bagaimana proses impornya, tapi ada berbagai cara itu tadi. Nah kalau begini kita nggak bisa pakai luas lingkaran harusnya. Nah tadi dia langsung impor ya, langsung impor. Kalau gini harusnya dia nggak bisa jalan. Nah error dia, soalnya luas lingkarannya tidak ada ya, dia harus di define di sini luas lingkaran, kemudian ini satu aja. Nah gini teman-teman cara deklarasinya. Terus untuk variabelnya ya sama ya, variabelnya sama kayak gini. Kemudian ini kita kasih p tanut. Nah sama. Oke, gampang untuk ekspor impor apa filenya, ekspor impor function dan variabel.
Oke, sampai sini ya mungkin ekspor impornya. Mungkin teman-teman kalau pernah dengar impor ya, jadi kita pakai import ini, import apa, from apa gitu, itu hanya di ECMAScript 6 ya, atau bentuknya ini harus berupa modul ya. Nanti kita pelajari ketika sudah mulai coba pakai library dari luar ya. Oke teman-teman, itu tadi ekspor require-nya atau ekspor impor dari JavaScript ya. Silakan like, comment, dan subscribe. Komen kalau mungkin saya ada kurang yang jelas, ada pertanyaan, ada request materi mungkin, atau request ya seputar pemrograman, silakan komen di bawah. Dan terima kasih, tetap bernafas dan ciao.